Ciao lur, kita bahas kembali film tentang sejarah kali ini lur. Film ini berjudul Incerta Gloria tahun 2017. Film ini dari Spanyol lur, adalah sebuah film yang mengadaptasikan ceritanya dari novel karya penulis Spanyol yaitu Joan Sales dengan judul yang sama pula ya lur. Film ini adalah pemenang Best Actor dan Actress di ajang Saint Jordi Award tahun 2018 dan film ini juga meraih predikat Best Actress di ajang Turia Award tahun 2017 ya lur. Dengan genre dramanya, film ini mampu meraih rating 6,2 dari IMDb lur, dan film yang dirilis di Spanyol pada 4 Maret 2017 ini ditayang juga di salah satu TV swasta Spanyol lur, yaitu RTVE lur. Kalau nggak salah ini TV dapat juga disaksikan di Indonesia lur pakai LNB Kuben ya lur. Nah gimana lur, sudah siap? Monggo lur, bekicot. Bekicot. Berlatarkan Spanyol pada tahun 1937 di mana saat itu tengah terjadi perang saudara antara pemerintah Spanyol yang dipimpin oleh Manuel Azaña yang dibantu oleh negara komunis saat itu seperti Uni Soviet ya lur, melawan kaum nasionalis yang dipimpin oleh Francisco Franco lur, yang tentaranya dibantu oleh negara fasis seperti Italia dan Jerman ya lur. Film ini berlatarkan di daerah Aragon di kota Zaragoza lur, di mana saat itu perang berkecamuk lur. Seorang rumah bangsawan yang pro pemerintah di kota Aragon diporak-porandakan oleh tentara Franco lur, dan si bangsawan itu pun kabur lur. Oleh karena itulah bininya yang bernama Carlana diperankan oleh Nuria Prims diancam oleh tentara agar menunjukkan di mana lokasi lakinya berada sekarang. Namun dia nggak mau nyebutinnya lur. Carlana pun memeluk kedua anaknya yang ketakutan itu hingga akhirnya tentara itu pergi mengejar laki Carlana ya lur. Beberapa tahun kemudian daerah Aragon ini sudah sepi lur karena banyak yang mengungsi, dan seorang perwira muda yang berkasus dimutasi dari Barcelona menuju Aragon lur. Dia adalah Luis, diperankan oleh Marcel Borras. Nah si Luis ini pun terpaksa meninggalkan anak istrinya di Barcelona lur untuk tugas ini lur. Luis melihat kota ini seperti kota mati lur. Dia tak membayangkan akan berada di sini saat ini lur. Usai mendaftarkan namanya ke markas militer di Aragon itu, Luis pun dikasih kamar yang benar-benar nggak layak lur. Y aquí las cosas son así. O te alistas o te cepillan. Ahora el cuartico del chico será para usted. Pobrete. Y menos mal que no le tocó con los anarquistas. Los muy bestias se cargaron a todos los frailes del convento. Ay, don Luisico, no se me ofenda. Esok hari Luis mulai melakukan aktivitas sebagai tentara di mana dia dan teman-temannya membangun wilayah pertahanan mereka. Nah saat itu secara tidak sengaja dia melihat seseorang menabur bunga di atas tebing tinggi lur. Dia pun pergi melihatnya dan ternyata dia adalah si Carlana lur. Berkenalanlah mereka. Karena Luis tentara pemerintah, tentu Carlana senang berkenalan dengannya lur, karena dia trauma dengan tentara Franco yang menghancurkan keluarganya. Di sini Carlana cerita kalau dia menganggap lakinya udah mati lur, makanya dia nabur bunga setiap tanggal ini memperingati kepergian lakinya yang diburu oleh tentara Franco lur. Nah dari situ pula karena kecantikan serta kasihan, si Luis pun ingin dekat dan mengetahui kehidupan Carlana lebih jauh ya lur. Nah malam itu kejadian tak terduga dialami oleh si Luis lur. Saat dia sedang patroli, dia mencurigai sebuah rumah kosong namun ada cahaya lampunya, dan dia pun ke atas mengeceknya. Ketika dia mau nangkap tuh orang, betapa mengejutkan dirinya lur. Ternyata pria itu adalah teman lamanya lur. Dia adalah Soleras, diperankan oleh Oriol Pla. Nah si Soleras ini adalah tentara yang pernah terjun perang bersama Luis lur, dan sekarang si Soleras diturunkan pangkatnya. Dia nggak peduli lagi dengan yang namanya tentara, perang, dan sekarang sudah acuh dengan kegaduhan politik yang membuatnya seperti ini lur. Dia ingin hidup tenang katanya lur. Dia trauma dengan perang dan dia telah kehilangan semuanya karena perang lur, dan masa bodoh dengan ini semua, kata Soleras lur. Akhirnya Luis pun punya teman di tempat yang antah berantah ini lur. Dan si Luis pun memanfaatkan temannya ini mencari tahu si Carlana lur, karena Soleras sudah lama di sini dan Luis pun dapat petunjuk rumahnya. Esok hari langsunglah Luis mencari di mana rumah si Carlana lur, dan nggak panjang cerita akhirnya dia bertemu lur.
Dia pun diantar oleh pembantu Carlana menemuinya. Nah, Carlana yang udah nggak sekaya dulu ini kok ada pembantunya. Ceritanya laki si Carlana itu baik banget lur orangnya. Jadi si pembantunya ini setia ya lur. Dan ini adalah janji si pembantu ke lakinya si Carlana lur. Dia akan menjaga Carlana dan anak-anaknya lur. Begitu ceritanya lur. Rumah Carlana pun kumuh ya lur. Karena memang semua hartanya yang segunung dulu sudah dirampas oleh tentara Franco lur. Dia pun hidup sederhana, sekarang nggak sekaya dulu lagi. Hari itu Luis dan Carlana berkenalan lebih dekat lur. Dan di sini ada rahasia besar antara Luis dengan Soleras temannya itu lur. Dimana Soleras yang tahu si Luis ada di Aragon ini mengambil kesempatan pergi ke Barcelona lur. Kenapa? Karena dia ingin bertemu dengan teteh ini lur, namanya Trini, diperankan oleh Bruna Cusi. Siapa dia? Dia adalah bojone Luis lur, alias bininya si Luis ya lur. Apa yang terjadi sih? Begini lur, ternyata dari dulu Soleras menyukai Trini lur, tetapi kalah cepat dari Luis ya lur, hingga akhirnya Trini nikah dan punya anak dengan Luis. Dia tetap masih mencintai si Trini ini lur. Oleh karena kekecewaan ini pula dia memilih hidup menyendiri di Aragon lur. Begitu kisah hidup si Soleras ini lur, dan saking dia suka sama Trini, lihat dia pun begitu menyayangi anak Trini dan Luis lur, seperti menyayangi anaknya sendiri ya lur. Dan tak ada pergeludan malam itu lur, karena memang Trini orangnya setia, dia nganggap Soleras ini seperti kakaknya lur. No voy a encontrar una mujer que me quiera. Tú eres perfecto para hacer feliz a una mujer. Ah, pues cásate conmigo. Ay, no seas bruto. ¿Bruto? ¿Yo? Sí, tú, bruto. Luis me tiene totalmente abandonada. Ya sé que intentas influenciarle, a devolvérmelo. Pero creo que nunca volverá a ser lo mismo. Sementara itu di Aragon si Luis malah beda dengan bininya lur. Dia mulai klepek-klepek sama si Carlana ya lur. Trini setia, dianya malah cerong-cerong lur. Meski si Carlana ini udah punya anak ya lur. Dan siang itu di rumah Carlana, Luis sengaja datang untuk ngajak PDKT lur. Nah, Carlana pun memanfaatkan situasi ini lur. Carlana menceritakan masalah hidupnya lur, dan dia ingin Luis membantunya dengan lemah lembut. Dia meminta Luis untuk memalsukan akta nikahnya lur dengan mendiang suaminya, dengan tujuan agar dia memiliki semua harta peninggalan lakinya ini. Kalau tidak, harta ini akan jatuh ke tangan sah bini pertama lakinya lur. Karena Luis dah cinta mati sama si Carlana, dia pun siap membantunya. Tentu saja Luis memanfaatkan power dirinya sebagai seorang perwira muda ya lur. Hari itu juga Luis langsung bergerak lur dengan menukangi kuda pemberian Carlana. Dia pun pergi ke kantor wali kota yang tengah kosong, di mana sudah dihancurkan oleh tentara Franco ya lur. Nah, dia mencari berkas akta nikah mendiang laki Carlana dengan bini pertamanya untuk dimusnahkan lur, dan kemudian membuat akta baru pernikahan si lakinya dengan Carlana ya lur. Dan mengejutkan sekali, ternyata ada si Soleras di dalam situ lur, yang baru pulang dari Barcelona. Dan Soleras mencurigai si Luis ada apa di sini. Dan di Barcelona sedang terjadi gejolak lur, rusuh di mana-mana sehingga pesawat tempur pemerintah berseliweran. Nah, Trini pun berjuang sendirian menyelamatkan diri bersama putranya dengan Luis lur. Nggak tahu kalau anak bininya tengah kesulitan dia ya lur, malah dia sibuk ngurus jande tuwe lur. Venga, vamos, rápido. Dan Luis mengadukan ke Carlana kalau dia belum bisa memalsukan itu semua. Dia belum mendapatkan berkas akta nikah lakinya yang asli katanya lur. Nah, dia pun ingin Carlana meyakini dirinya kalau Carlana mau dengan dia. Dia mencoba minta gelut ke Carlana tapi ditolak lur. Nah, pusinglah kepala Luis, nganggur dah lama ya lur. Dan gak dikasih pula sama si Carlana lur. Dan suatu hari Luis pun mendatangi kantor wali kota yang baru lur, dan memaksa petugas membuat semacam surat keterangan gitu lur, jadi pengganti akta nikah Carlana, yang menyatakan Carlana bini sahnya lur. Dan tentu semuanya dengan nada ancamannya lur, karena mereka takut akhirnya mereka membuatnya lur. Dan sayang sekali Carlana tak mau menerima surat itu, karena itu tak bisa membuat harta ini menjadi milik dirinya lur. Dan Luis mencoba meyakini Carlana bahwa dia akan membuatnya suatu hari nanti. Nah, Luis pun Carlana maksa dia gelut ke hari itu lur, dan kembali lagi Carlana menolaknya lur. Dan Luis pun bingung. Carlana bilang dia akan bersama Luis kalau Luis bisa dapatkan itu. Mereka pun bertengkar siang itu ya lur. Dan di malam pesta rakyat Aragon yang dibuat oleh wali kota, ternyata si Soleras tahu semuanya lur. Dia mendapat kabar dari pembantu si Carlana, dan dia nemui si Luis dan mengancam Luis. Bahkan Soleras meminta Luis ninggalin Trini dan anaknya kalau Luis ingin si Carlana, karena Soleras sangat mencintainya. Dan dia juga tahu kalau si Carlana ini sangat banyak mendekati para tentara, dan Luis salah satu korbannya karena dia ingin memanfaatkan power para tentara ya lur. Nah, Luis pun gak ada jawaban ke Soleras karena rahasia dirinya di sini sudah terbongkar semua lur. Dan di sini pula Luis tahu kalau si Soleras ini diam-diam sejak lama mencintai Trini ya lur. Ini benar-benar mengejutkan dirinya lur.
Dan konflik di dalam film ini semakin berkembang lur, di mana pembantu si Karlana yang sudah berpuluh tahun setia kepada keluarganya akhirnya menyerah. Dia tidak terima kalau Karlana berniat mengkhianati mendiang suaminya sendiri, karena bagi si pembantu itu, sebut saja Pak Ogah ya lur, laki Karlana itu orangnya super baik lur, makanya dia mau menjaga Karlana demi beliau. Tetapi Karlana malah sebaliknya, akhirnya dia ingin membongkar perbuatan Karlana lur. Karlana akan dihukum kalau ini semua terbongkar ya lur. A puesta de sol se lo llevaré a la paridera. Fácil me lo estás poniendo, Carlana. Si quieres, se lo complico. Coño. Y que no le vean por el pueblo. Bandido. Diam-diam dia dibantu dengan supirnya menghabisi Pak Ogah dengan cara licik lur, dan membakar rumahnya, semua demi menjaga rahasia Karlana lur. Dikarenakan kondisi Barcelona tengah parah banget lur, akhirnya Trini pun memutuskan untuk pergi ke Aragon untuk tinggal bersama Luis di sini lur. Dan surprise banget bagi Luis ya lur. Namun dalam hati Luis tentu berkecamuk lur, karena dia takut rahasianya terbongkar. Luis menyambut mereka dengan berpura-pura kangen lur. Tak butuh lama bagi Trini untuk curiga lur, dimulai dengan sebuah pergeludan di malam itu. Tentu Trini sedang uwel banget ya lur, udah lama enggak. Namun lawannya malah letoy lur, si Luis enggak melawan banget malam itu. Nah di situ Trini curiga lur, masa lama enggak ketemu seperti ini kok malah begini, dan ini bukan Luis banget pikirnya lur. Trini pun keluar kamar sambil meratapi dan berpikir apa yang terjadi dengan Luis di sini selama ini. Namun Luis sehari-hari mencoba tetap seperti dulu ya lur, agar membuat Trini nggak curiga kepadanya lur. Dan mereka pun datang ke acara pemakaman pembantu si Karlana lur, yang mana kematiannya dianggap polisi karena kebakaran ya lur. Dan si Karlana pun aman. Di pemakaman itulah Karlana bertemu dan bersalaman dengan si Trini, dan si Luis benar-benar cemas lur. Apalagi si Karlana ngobrol panjang bahkan bercengkrama dengan putra mereka pula. Dengan kedatangan Trini ini juga membuat si Karlana gusar ya lur, karena dia takut si Luis nggak jadi membuatkan dirinya akta nikah palsu lur, dan nggak ada lagi tempat dia minta tolong selain kepada Luis lur. Akhirnya dia membuat surat dan meminta pembantunya mengantarkan itu ke Luis lur. Olivella. Hazlo llegar al alcalde de Olivella. Es un salvoconducto para que tengan Navidad. Pero ¿cómo voy a entrar en el otro bando? Les dices a los soldados de la trinchera que trae recado para el alcalde. Al ver el coche ya sabrán quién te envía. Trini masih dibalut kecurigaan lur, namun dia tak berani mengatakannya, takut dia salah duga dan membuat semua kacau. Nah, suasana kota Aragon mulai kacau, di mana tentara Franco akan datang menyerang semua tentara, diminta bersiap siaga lur. Termasuk si Soleras yang pangkatnya telah diturunkan dan dipaksa untuk turun gunung berperang lur. Dan si Trini nampak cemas lur, dia nggak mau ditinggal laki mati karena perang yang nggak jelas ini ya lur. Disinilah kita melihat bagaimana Trini begitu mencintai si Luis lur, dan Luis berusaha meyakinkan Trini bahwa semua akan baik-baik saja. Hingga suatu malam di mana saat para petinggi pergi makan malam, semua bersama pasangan masing-masing lur, dan di situ mereka bercanda berlebihan dan mengejek si Trini lur. Trini yang masih muda tentu nggak terima, dia pun marah-marah dan pergi. Si Luis mengejarnya. Luis memintanya bersabar menghadapi mereka, namun Trini nggak terima lur, dia pergi. ¿Qué coño te pasa? ¿Cómo puedes permitir que se burlen de Julie cuando no sabemos si está vivo o muerto? ¡Basta ya, joder! Y haciendo de las suyas. ¿Le has visto? Sí, ¿Dónde? en el otro bando. Prisionero. Anda, ve a divertirte con esa banda de borrachos. Ramonet y yo no te molestaremos más. Mañana mismo me lo lleva a Barcelona. Nah, dia pun bertemu dengan si Soleras. Dengan lapang hati Soleras menenangkan Trini, dan Trini pun nyaman di dekat Soleras lur, karena menganggap si Soleras ini adalah kakaknya ya lur. Soleras meminta Trini bersamanya dan Soleras berjanji membahagiakan Trini. Dan di sini Trini terkejut, kok iso kamu kayak itu kak, katanya lur. Nah, dengan tenang dan slow dia mengatakan sebaiknya mereka begini saja karena dia mencintai Luis sepenuh hatinya lur. Dan dengan dewasa pula si Soleras menerima kalau dirinya ndak dicintai sama si Trini lur. Dan ternyata daerah Aragon ini tengah dilanda wabah pula lur. Banyak cobaan daerah ini ya lur. Dan dari pesta makan malam kemarin anak Luis dan Trini akhirnya terjangkit lur. Cemaslah Trini dan Luis. Dan malam itu pula si Karlana memberikan putri sulungnya ke orang kaya untuk diadopsi dengan alasan di sini daerah berbahaya dan sedang terjangkit wabah, dan Karlana harus menyelesaikan misinya mendapatkan hartanya lur. Oleh karena itu dia ingin putrinya tumbuh layak lur. Dan malam itu terbongkar lagi sebuah rahasia lur. Diam-diam Soleras datang ke rumah Karlana dan dia mengancam Karlana
Jangan sesekali Carlana menghancurkan hubungan sahabatnya Louis dan Trini. Dia ingin Carlana menjauhi Louis. Carlana berdalih Louis yang mendekatinya lebih dulu dan memulai permainan ini, dan sekarang dia butuh Louis, katanya Lur. Karena Louis yang menginginkan semua ini terjadi, katanya. Dan Carlana yang takut kepada si Soleras malam itu merayunya, Lur. Dia membuka semuanya dan minta ke si Soleras, namun Soleras sama sekali tak tertarik, Lur. Dia hanya suka sama Trini, katanya, dan si Soleras pergi, Lur. Di sini nampak Soleras sudah mengikhlaskan Trini untuk Louis, ya, Lur. Dan seharian si Louis berusaha mencari pertolongan ke rumah sakit untuk anaknya, Lur, namun dokter nggak bisa. Rumah sakit pun penuh, mereka kekurangan tenaga mengurus pasien yang terjangkit. Lur, solusinya Louis harus mengambil vaksin ke kota, Lur. Por desgracia no. Los fascistas no permiten que nos llegue nada. Cada día he de cubrir la cara de media docena de niños como este. ¿Y no sabes si puedo conseguirlo en otro hospital? Me envía el doctor Puig del frente de Aragón. Mi hijo está allí enfermo de difteria y no tenemos suero ni modo de conseguirlo. Quisiera pedirle una dosis. Louis benar-benar bingung karena nggak ada kendaraan yang bisa lewat karena daerah ini sedang terkepung dan dia nggak punya biaya juga, Lur. Sementara itu di rumah si Trini mendapat kabar dari orang kepercayaan Louis, ada orang kaya di sini yang mempunyai kuda dan bisa memberi pinjaman uang juga, namanya Carlana. Nah, pergilah Trini ke rumah untuk meminjam uangnya, Lur. Buenas noches. Venía a ver a la señora. Déjala pasar, María. Karena tahu kalau Trini dan Louis pergi, harapannya memiliki akta nikah palsu itu akan pupus, dan maka dari itu dia pun nolak permintaan Trini, ya, Lur. Trini pun akhirnya meminta lakinya langsung datang menemui Carlana, Lur. Terkejutlah si Louis, dari mana dia tahu Carlana. Nah, karena nggak ada solusi, akhirnya mau nggak mau dia nemui Carlana. Dan Louis mengatakan niat hatinya. Nah, karena Carlana ini nggak bodoh, Lur, dia pun meminta Louis barter dengan akta nikah palsu. Dia akan memberikan kuda serta uang untuk Louis, Lur. Akhirnya dengan sekuat tenaga Louis mencoba, Lur. Namun hasilnya nihil, ya, Lur. Nah, malam itu keajaiban datang, Lur. Ternyata si Soleras telah membuat akta tersebut, Lur. Dia melakukan ini semua demi Trini. Dan dia nggak akan kuat jika terus hidup melihat Trini bersama Louis. Dan Soleras akhirnya meminta Louis ngedor dirinya, Lur. Dan Louis nggak mau. Akhirnya Soleras nembak sendiri dirinya dengan senapan Louis, Lur. Malam itu juga Louis membawa akta nikah tersebut. Dan dia pun berhasil mendapatkan kuda Carlana dengan menukarnya dengan akta nikah palsu itu, Lur. ¿Y el suero? Acabo de dárselo a su mujer. Sabía que lo haría. Nah, akhirnya sembuhlah anak Louis, Lur, berkat vaksin itu. Namun di saat itu pula ternyata masalah nggak selesai, Lur, di mana si Carlana merasa aman dengan harta yang sudah dimilikinya berkat akta nikah palsu, harus merasakan pahit, Lur. Esok harinya perang besar meledak antara tentara pemerintah dengan tentara perangko hingga membuat Carlana dan anak-anaknya bersembunyi, dan rumah tersebut hancur karena perang yang berkecamuk, ya, Lur. Film ini pun tamat, Lur. Meski film ini ditayangkan oleh RTV Spanyol, namun film ini bukanlah sebuah FTP murahan, Lur. Bisa lu lihat dari kostum yang digunakan, Lur, benar-benar keren banget, bukan? Sangat mewakili sekali dengan kostum-kostum pada tahun 1937, Lur. Pas banget rasanya, Lur. Belum lagi latar film ini yang mana lokasi syutingnya diambil benar-benar di daerah Aragon serta daerah Huesca di Spanyol, Lur. Seperti cerita di film ini, ya, Lur. Dan settingan gedung serta arsitektur bangunan dan juga set wilayahnya begitu keren sekali. Sejarah saat itu seperti kembali datang di masa sekarang ini, Lur. Terlihat nyata sekali. Pemilihan warna retronya juga bagus sekali, Lur. Ini semua tak terlepas dari kejeniusan seorang sutradara, Agustí Villarronga, sebagai sutradaranya, Lur. Beliau benar-benar menamatkan misinya di film ini, Lur. Salut gue sama beliau, Lur. Yang perlu gue kupas sedikit adalah peran dari Carlana yang diperankan oleh Nuria Prims. Aktingnya memukau banget, sungguh keren sekali, Lur. Namun karakternya sedikit mengganggu. Dia mungkin diibaratkan seperti mawar berduri begitu, Lur. Indah dilihat namun bahaya jika dipegang, mungkin seperti itu, ya, Lur. Ada sedikit kejengkelan melihat posisinya. Dia memaksa untuk curang dengan ngakalin akta nikahnya agar dapat warisan, bukan untuk hura-hura, ya, Lur. Namun semua demi anak-anaknya kelak, Lur. Dan dia sama sekali tak jahat. Tetapi di ending dia nampak sedikit jahat, Lur. Dia memaksa malam itu juga Louis yang diperankan oleh Marcel Boras mendapatkan akta tersebut. Padahal anak Louis itu sangat butuh banget kuda si Carlana, ya, Lur. Dan itu benar-benar jahat, membuat kita jengkel melihat si Carlana itu, Lur. Padahal awalnya cukup simpati kita dengan dia, ya, Lur. Terlalu banyak tokoh yang terhubung di film ini membuat cerita sedikit membosankan, Lur. Keempat tokoh yaitu si Louis, Trini, Soleras, dan Carlana saling terhubung satu sama lain, dan itu membuat cerita sedikit mumet menurut gue, Lur.
Apalagi hubungan Soleras dan Trini ini telah berlalu lama, Lur. Namun diungkit di saat yang tidak tepat, terasa sangat dibuat-buat ceritanya. Inti dari film ini adalah nggak habis dunia dikejar, Lur, dan uang nggak akan pernah bisa memberikan kebahagiaan. Kebahagiaan itu datang dari dalam diri kita sendiri ya, Lur. Oke, Lur, saatnya gue ciao.